Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di mana daerah tersebut masih terdapat pengaruh gaya listrik. Secara matematis, medan listrik dituliskan sebagai F dibagi QU, di mana F itu adalah gaya listrik atau kolom, satuannya Newton. QU itu sama dengan muatan uji, satuannya kolom, dan E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kita ketahui bahwa F itu adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana Q1 dan Q2 itu adalah kedua muatan yang berinteraksi pada jarak tertentu. Jika kedua muatan tersebut sejenis, maka akan menghasilkan gaya tolak menolak, dan sebaliknya jika kedua muatan tersebut berbeda jenisnya, maka akan menghasilkan gaya tarik menarik. Nah, jika kedua muatan tersebut kita ganti menjadi muatan sumber dan muatan uji, maka kita tuliskan F sama dengan K kali Q kali QU per R kuadrat. Q-nya adalah sebagai muatan sumber, QU-nya adalah sebagai muatan uji. Nah, kita gambarkan muatan sumbernya ini lebih besar dari muatan uji. Nah, muatan uji ini kita anggap sebagai muatan yang sangat kecil, sehingga dapat kita anggap sebagai sebuah titik. Berikutnya, nah, kita kembali ke persamaan awal, E sama dengan F dibagi QU. F tadi sama dengan ini, yang ini, K kali Q kali QU per R kuadrat. Sedangkan QU-nya ini kita pindahkan ke sini. Ini karena sama, di atas dengan bawahnya QU-nya kita coret, nih kita coret, sehingga dapatlah persamaan K Q per R kuadrat. Sehingga medan listrik juga dapat dituliskan sebagai E sama dengan K kali Q kali per R kuadrat, di mana K-nya itu 9 kali 10 pangkat plus 9 Newton meter pangkat min 2 C pangkat 2. Sedangkan Q-nya itu adalah muatan sumber, satuannya kolom. R itu jarak suatu titik, misalkan titik P, terhadap sumber muatan. Ini misalkan muatan sumbernya adalah Q, kemudian kita tempatkan sebuah titik, katakanlah titik P berada pada jarak R, maka besarnya medan listrik yang dihasilkan di titik P tersebut itu sama dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, berikutnya memberi nama atau notasi pada medan listrik. Untuk menentukan nama atau notasi medan listrik, dapat mencantumkan nama sumbernya. Misalnya muatan itu namanya muatan sumber itu namanya A, maka dapat kita tulis menjadi EA. Tetapi jika terdiri dari beberapa muatan dan menghasilkan medan listrik lebih dari satu, kita beri nama titiknya aja. Contoh, misalnya ini muatan sumbernya ya itu namanya A, maka kita beri nama EA dan seterusnya. Kalau muatan sumbernya B, B gitu ya, dan seterusnya. Kemudian jika terdiri dari beberapa muatan, misalnya di sini muatan Q1 dan Q2, Q1 muatan positif, Q2 muatan negatif, kemudian kita tempatkan titik P di sini ya, maka medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2 kita beri nama EP. Artinya EP ini adalah medan listrik di titik P ya, di titik P dan seterusnya. Berikutnya contoh soal. Tentukan perbandingan medan listrik di titik A dan B. Nah, lihat gambarnya di sini. Misalnya di sini ada sumber muatan negatif, yaitu muatan Q, di mana muatan ini adalah terdapat dua titik A dan B. Titik A itu berjarak R dari sumber muatan, dan titik B berjarak 3R dari sumber muatan. Nah, kita disuruh mencari perbandingan medan listrik di titik A dan B. Kita ketahui bahwa sumber muatan kedua titik tadi sama, yaitu Q ya. Jarak titik A ke sumber RA sama dengan R. Jarak titik B ke sumber RB sama dengan 3R. Nah, maka perbandingannya EA per RB itu sama dengan K Q per RA kuadrat dibagi K Q per RB kuadrat. Nah, ini K-nya sama nih, kemudian Q-nya juga sama, kita coret-coret
tinggal persamaannya menjadi 1 per RA kuadrat dibagi 1 per RB kuadrat. Kemudian kita balik menjadi RB kuadrat dibagi RA kuadrat. Kemudian yang kuadrat ini tadi kita keluarkan. Nah, jadilah seperti ini. RB per RA kuadrat. RB-nya kita masukkan. RB-nya tadi adalah sama dengan 3R. Nah, ini. Kemudian RA-nya R. Kemudian R-nya di atas di bawah ini sama, kita coret-coret. Kemudian 3 ini kuadrat jadi 9. Kemudian tinggal 1 kuadrat, ini adalah 1. Sehingga perbandingan antara EA dan EB adalah 9:1. Nah, berikutnya arah medan listrik. Nah, untuk menentukan arah medan listrik dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan menetapkan arah sumber muatan positif keluar radial dan sumber muatan negatif masuk radial. Nah, ini misalkan sumber muatan positif ya, maka arahnya ini adalah keluar secara radial. Artinya arahnya itu adalah keluar ke segala arah, bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, ke depan, ke belakang, dan seterusnya ya, secara radial. Begitu juga untuk muatan negatif masuk secara radial. Contoh, carilah arah medan listrik di titik P berikut.